Yang kita lihat kan sebenarnya di situ memang kebanyakan kan yang melihat kan tentunya kan subscriber beliau kan, jadi bukan dari mungkin subscribernya Abu Janda atau Denny Siregar ya. Seperti itu. Tapi saya malah justru ingin bertanya kepada saksi ahli. Saya kan sering juga tuh lihat di Deddy Corbuzier misalnya, di situ kan dia pengikutnya sudah jutaan. Dan di situ ada silang pendapat. Dan itu bukan cuma untuk kasus-kasus yang besar, tapi mungkin kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan, keonaran di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, iya. Berarti seperti itu sih. Kalau dari sosiologi hukum bisa masuk pidana kok. Kalau itu diangkat bisa. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, tentunya terkait dengan keahlian saudara saksi ahli sebagai ahli sosiologi. Tapi sebelumnya bolehkah saya bertanya dulu bahwa ahli sosiologi berarti kan menuangkan pernyataan-pernyataan di BAP itu sesuai dengan ilmu sosiologi saksi ahli atau sebagai ahli hukum, karena kan gelar saksi ahli kan ada dua, tapi yang didengarkan di pengadilan di forum ini adalah kesaksian saudara sebagai saksi ahli Sosiologi. Berarti yang kita pakai sosiologi kan hasil terjemahan sosiologi hukum itu dari tiga terjemahan dari tiga. Ada sosiologi oknum, ada legal sosiologi, ada sosiologi linguis. Diterjemahkan bahasa Indonesia itu sosiologi hukum. Ya, berarti yang kita perdengarkan di sini berarti pernyataan Anda sebagai saksi ahli sosiologi. Melanjutkan pertanyaannya. Boleh saudara saksi ahli jelaskan bahwa kegaduhan di dunia maya dalam sosiologi itu bagaimana efeknya? Sosiologi dalam kegaduhan dalam pengertian sosiologi di dunia maya itu adalah terjadinya satu silang pendapat pro kontra antar netizen mengomentari satu informasi. Jadi ada yang berpendapat A dan nah itu pendapat-pendapat yang kemudian ada yang sampai kepada tataran logika sapi misalnya, yaitu adalah pendapat yang dikemukakan oleh netizen. Terutama yang kedua bahwa netizen itu dia tidak bisa katakan individu, bisa saja dia sebagai kelompok, bisa saja dia sebagai komunitas juga, atau sebagai bukan masyarakat ya bisa, karena namanya juga anonim dunia maya. Jadi bisa lihat itu. Nah, ketika terjadi pro kontra netizen itu oleh sosiologi disederhanakan sebagai bentuk kegaduhan atau keonaran. Berarti boleh saya katakan kalau terjadi silang pendapat
di media sosial baik YouTube ataupun Facebook ataupun media Twitter atau Instagram, itu berarti kalau menurut ilmu sosiologi itu adalah kegaduhan atau keonaran. Ya kalau dalam ini bukan ada beberapa kontra yang ini, tapi nanti harus dulu sampai ke hukumnya, kan nanti kan kita disusun. Iya. Sedangkan kalau di video Gus Nur yang kita lihat kan sebenarnya di situ memang kebanyakan kan yang melihat kan tentunya kan subscriber beliau kan, jadi bukan dari mungkin subscribernya Abu Janda atau Denny Siregar ya, seperti itu. Tapi saya malah justru ingin bertanya kepada saksi ahli. Saya kan sering juga tuh lihat si siapa Deddy Corbuzier misalnya. Di situ kan dia pengikutnya juga jutaan, dan di situ ada silang pendapat. Dan itu bukan cuma untuk apa namanya kasus-kasus yang besar, tapi mungkin kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan, keonaran di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, jawabnya iya. Ya, berarti seperti itu ya. Kalau dari sosiologi hukum bisa masuk pidana berarti? Kalau itu diangkat lebih bisa, tinggal dianalisa lagi apakah berarti nanti ya, nanti banyak YouTuber yang bisa masuk dipidanakan berarti kan? karena banyak silang pendapat seperti itu kan sebenarnya kan, kalau menurut kami, mohon maaf saksi ahli, karena kan kami juga fakir dalam ilmu sosiologi ya. Jadi kalau itu sebenarnya kan biasa, bahkan kalau di dunia media sosial itu lebih banyak yang komentar, nanti semakin banyak penghasilannya. Karena banyak itu video, di akhir video itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah itu kan itu berarti kan agak kontradiktif nih ya kalau menurut pengertian masyarakat luas. Ahli. Ahli sudah berpendapat tadi. Pendapat iya tadi ya. Iya. Ya, pendapat Anda ya, boleh dari pendapat boleh, tapi kan tidak boleh dipaksakan kepada. Tidak, kami tidak memaksakan ya. Jadi Silakan dalam forum ini, dalam persidangan ini banyak juga yang melihat, tentu juga banyak juga yang merelay dan lain sebagainya untuk disiarkan di kanal masing-masing, YouTube dan lain sebagainya. Pasti kan keterangan dari saksi ahli pasti juga akan didengar banyak orang juga. Seperti itu. Saya lanjutkan juga, kalau dari ilmu sosiologi itu bagaimana menurut pandangan saudara saksi ahli untuk membuktikan bahwa ada sebuah berita bohong dari kacamata sosiologi? Jadi jelasnya ya, kayak dari sosiologi itu kan namanya saya sampaikan ada sosiologis. Mohon langsung disebut karena waktu langsung dibuktikan aja. Bagaimana cara membuktikannya berita? biar Bagaimana membuktikan? Ya, tinggal Ini kan berita bohong. Berita bohong itu berita yang menyesatkan. Dibuktikan dari apa? Dari informasi yang kualitas dari informasi itu nanti ditanyakan apakah benar kan? Karena itu kan informasi menyesatkan atau berita bohong itu perlu dukungan berita yang sebenarnya. Berarti dalam kapasitas sosiologi, dalam ilmu sosiologi itu lebih berbobot mana apabila seseorang yang dituduh bohong itu membuktikan kebenarannya sendiri, atau malah justru ada institusi-institusi yang menjelaskan. Itu lebih berbobot mana antara pribadinya sendiri yang membuktikan bahwa ini loh, kalau kamu menuduhkan bohong, ini kebenarannya seperti ini, atau justru malah yang dituduh bohong diam aja, tapi institusi-institusi nanti yang menjelaskan. Itu lebih berbobot yang mana kalau menurut sosiologi dalam pembuktian kebohongan? Kalau dalam sosiologi ya tentu kan kita bicaranya itu adalah soal literasi ya. Ini berarti yang pertama kan, orang yang pertama artinya apa?
Kalau dia kaitan ada disebutkan teori status. Status itu kadang itu menjelaskan. Tapi bagaimana validitas antara yang pertama dan yang kedua? Ya tentu yang pertama ini kan nomor kedua. Jadi artinya apa? Artinya informasi yang awal itu yang dikatakan fakta itu yang dianggap sebagai yang pertama. Kan kita bicara validitas. Ya, berarti boleh saya simpulkan kalau untuk membuktikan kebohongan kan berarti yang asli kan harus dihadirkan juga kan? Ya. Baik, saya lanjutkan ya Mulia. Bagaimana ahli menjelaskan dampak demonstrasi yang muncul kemarin? Ada yang dari Jakarta ya, karena yang kita ketahui kemarin ada salah satu saksi fakta hadir di sini yang menerangkan bagaimana demo itu berjalan di Jakarta di depan Mabes Polri. Itu dampaknya secara sosiologis bagaimana? Saksi? Iya, dampaknya secara sosiologis itu ada keresahan, ya, keresahan. Keresahan apa? Masyarakat mempertanyakan benar nggak ijazahnya itu, misalnya kalau kita ngomongin ijazahnya loh ya. Tapi ini kan ngomongin penyebarannya. Ya, tapi kalau pertanyaannya mengenai ijazahnya, ya tentu kemudian masyarakat tadi sudah kan kepo, ya kan, kepo. Jadi otomatis bahwa mempertanyakan pertanyaan inilah karena itu perlu dijawab oleh di berita di pihak itu juga ada penjelasan, perlu polisi perlu menginvestigasi, bahkan ada itu tuntutan. Nah itu kan sebenarnya situasi resah. Apakah saksi ahli juga mempertimbangkan? Karena kan di sini yang demonstrasi kalau yang kita ketahui kemarin dari kesaksian si pendemo itu hanya sekitar 17 orang atau berapa orang. Sedangkan yang berkebalikan, karena ini kan posisi kasusnya kan sama-sama yang satu itu berkeyakinan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tapi kalau menurut pihak kami, pihak Pak Bambang Menteri, itu sebenarnya kan menurut penelitian beliau ijazahnya Pak Jokowi diragukan. Dan masyarakat Indonesia, karena kan kita bicara sosiologi, jadi kalau kita bicara masyarakat, otomatis kan kumpulan dari individu dan membentuk masyarakat. Ini terbelah juga. Bagaimana saksi ahli itu menjelaskan kok bisa itu disebut keresahan bagi sebagian orang, dan itu merupakan apakah rasa penasaran itu termasuk keresahan? Sedangkan yang resah dan yang penasaran itu lebih banyak yang penasaran. Iya. Kita perlu pencerahan dari masyarakat. Ini dari pihak itu lebih banyak yang tidak besar dari yang besar. Sedikit. Jadi coba bisa dijelaskan dari sosiologi itu apakah ini yang disebut adanya keonaran, gangguan dan sebagainya? Iya, sosiologi itu yang tidak dasar itu masalah sosial, ada berarti ada yang merasa ini, karena ada yang merasa berarti kan dia ada haknya untuk melakukan pelaporan sebagai persidangan ini untuk membuktikan benar enggak ini. Yang satu mengatakan oh ini benar, ya buktikan di sini. Oh yang satu mengatakan oh bukan, salah, ya buktikan di sini. Nah saya kebetulan sebagai ahli didasarkan keterangan yang saya terima dari itu dan ilmu yang saya tadi saya menjawab. Gitu. Mohon maaf, saksi ahli. Dasar dari saksi ahli bahwa meyakini keresahan itu kalau dari ilmu sosiologi mungkin yang kita bicaranya ilmu ya. Itu pendekatannya dari apakah itu ada pendapat ahli yang lampau atau ada teori, itu mungkin bisa dijelaskan ke kami. Literasinya dari mana? Apakah ada pendapat dari ahli sosiologi yang lain atau bagaimana? Mengenai istilah apa? Istilah tadi, jadi bahwa sebagian kecil masyarakat menunjukkan keresahan dan mewujudkannya sebagai demonstrasi itu
itu memenuhi unsur dari keresahan. Itu pendekatannya secara ilmu sosiologis dari mana? Apakah teorinya itu saksi ahli yang suka mendekati? Ini ada di dalam sosiologi itu kalau sampai detail sama itu berapa psikologi, berapa ilmu psikologi karena kecemasan, keresahan, kemudian situasi yang tidak nyaman, bukan? Nah, itu lebih ke psikologi sosial. Iya, berarti saya tarik kesimpulan keresahan yang panjenengan sampaikan itu kan berarti kan itu ilmu psikologi, jadi kan tidak perlu bukan sosiologi berarti kan? Karena kalau keresahan itu kan sebenarnya kan yang Anda sampaikan kan sebagai ilmu psikologi, sedangkan saksi ahli di sini kan berbicaranya sebagai ahli sosiologi. Intinya saja, saudara ditanya itu tadi mengenai apakah teori keberatan mengenai adanya keonaran, kegaduhan, kegelisahan tadi. Intinya siapa yang ditarik biar berperan lebar. Kan tadi saya jelaskan ada namanya teori kontingent, orang rasa sakit, karena itu sifatnya sosial. Jadi menularkan yang lain, menerkai dan menerkai itu kan nah itu kan begitu. Tapi kalau memang dalamnya resah itu sendiri, intinya resah, ya silakan ke psikologi itu, bukan kok saya ahli, oh bapak juga karena ilmu itu kan saling ini ya, karena kita bicara perilaku. Makanya yang teori yang sudah sebut tadi itu masuk dalam ilmu sosiologi bukan? Ya, sosiologi kan. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya. Ya. Teorinya teori apa yang dipakai mengenai istilah kegaduhan, kegelisahan tadi itu yang ditanya sebenarnya. Makanya saudara perhatikan pertanyaannya supaya saudara tidak salah menjawab dan berputar-putar, ya. Silakan. Jadi kalau dari ilmu contagious tadi atau yang ilmu menular tadi dari sosiologi, dari sedikit pendemo itu ternyata secara fakta itu apakah saksi ahli itu menentukan untuk yang ditulari itu ada berapa yang terus ikut diumum. Kalau yang ditulari jadi yang ditulari karena kan demo itu ya, karena ada demo demonya cuma sekali. Kalau demonya satu yaitu kekerasan di dalam kelompoknya itu, tapi ini kan kemudian segera ditangani oleh maka jika tidak dan kalau dibiarkan terus ya jadi ini, makanya ada namanya teori teorinya itu butterfly effect, teori kupu-kupu. Nah, teori kupu-kupu itu menjelaskan kalau satu demo tadi misalnya keresahan tadi tidak ditangani maka akan menyebar kemana-mana. Jadi berdampak ke perilaku buruk yang jauh dalam arti pengertiannya. Malah saksi ahli, ya. Kalau menurut saya itu malah justru keresahan saksi ahli sendiri. Berbeda, silakan berbeda pendapat, tapi ini pendapat ahli kita hargai. Jangan kalau saksi berpendapat saya, jadi mungkin berbeda pendapat namanya ya, saling bertukar, ini bukan debat. Tanyakan saja apa yang kira-kira itu istilah-istilah dalam ilmu psikologi yang mulia kan, beliau kan menjelaskan sebagai ahli sosiologi. Makanya saya tegaskan di awal tadi bahwa saudara saksi ahli adalah saudara saksi ahli yang menerangkan ilmu sosiologi, bukan psikologi. Iya, sudah dijelaskan tadi. Oke, silakan. Ya. Di sini kan dalam BAP saudara saksi ahli kan menjelaskan bahwa ada bukti hukum, adanya surat dan lain sebagainya. Nah, ini saya tanyakan tadi, makanya saya memperjelas bahwa saudara saksi ahli ini kapasitasnya menjelaskan saksi ahli sosiologi atau hukum. Ini pertanyaan saya, bagaimana dalam ilmu sosiologi itu menjelaskan pembuktian surat? Soal pembuktian ini ya? Iya, karena di BAP tertulis seperti ini yang mulia. Beliau kan saksi ahli sosiologi. Yang mana di poin berapa? Saya tanya. Nomor 2 dari keterangan beliau itu nomor 2 ya. Halaman nomor 2 poin
poin 1 sampai poin 7. Intinya. Jadi intinya beliau sebagai saksi ahli menuangkan dalam BAP itu, selain itu adanya bukti hukum, adanya surat dijelaskan bahwa Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP 1 Surakarta dalam kurung IKSIJ atas nama Insinyur Haji Utomo Putro dan lain sebagainya ini. Yang kedua, ini surat pengaduan dari sekolah SMP Negeri 1, ini munculnya malah justru dari saksi ahli. Sedangkan di atas-atasnya kita tidak menemukan bahwa Insinyur Haji Utomo Putro ini dihadirkan di persidangan. Itu. Terus surat pengaduannya juga kita belum pernah lihat. Itu ada di dalam BAP saudara ahli. Tadi kan kalau nggak salah ini sudah menjelaskan ya, tadi sebelum kita pendapat itu disampaikan bukti sebelumnya ya, yang mendahului ya. Nah, ini di sini disampaikan adanya bukti hukum, adanya terlibat bohong. Ini di sini adanya surat kepala sekolah SD, adanya siswa bernama dan seterusnya, dari SMA dan seterusnya. Itu gimana ya? Ini itu keterangan saudara atau itu ikatan alumni organisasi satu ada persatuan guru? Itu keterangan saudara atau fakta yang ditunjukkan dari PMJ? Fakta yang ditunjukkan di atas dari sebelum itu ada fakta. Fakta itu fakta dari keterangan saudara atau keterangan dari penyidik? Keterangan dari penyidik saya sebagai bahan untuk menyimpulkan pendapat. Dan saya kan nggak mungkin berpendapat sendiri tanpa datanya. Jadi ini Pak PH, di atasnya ada itu penjelasannya. Jadi pendapat yang di atasnya yang mendahului pendapat ahli itu adalah fakta yang disampaikan oleh pihak penyidik sebelum saksi sebelum ahli memberikan pendapat. Jadi itu bukan pendapat ahli. Jadi pertanyaan apa ya? Nah ini kan karena di sini kan juga tertuang dalam kesaksian dari saksi ahli. Saya bertanya, bagaimana dalam ilmu sosiologi menjelaskan itu tentang pembuktian surat-surat ini? Karena kan kapasitas saksi ahli kan sebagai saksi ahli sosiologi, tetapi kan kontradiktif dalam ini kan ini sudah bukti hukum gitu loh. Ini bagaimana pendekatannya dalam ilmu sosiologi? Yang saudara jelaskan aja, saudara menjelaskan itu dasarnya itu dari fakta tadi, ada fakta. Mohon itu bukti hukum dari saksi ahli saja. Mau dijelaskan saja? Iya, dijelaskan aja. Oke. Saya sampaikan ya. Jadi itu kan saya diberikan datanya dari atas ke atas. Ini kan banyak itu dari kepala sekolah, dari ini kan semua itu bukan pendapat Anda ya? Ya, bukan fakta ya. Dikasih contoh. Ini datanya seperti ini. Saya kemudian berpendapat kan, saya tadi data ini, oh ini datanya yang saya terima. Kalau ada data yang lain saya nggak tahu kan data yang saya sampaikan. Dan ini tadi yang disampaikan di sini saja. Jadi Jadi pendapat, satu juga ada pendapat ahli lain, kan ada ahli agama juga disebutkan. Iya, sekarang ahli bahasa di situ. Saya secara sungguh berpendapat begini, itu dari pengertian saya. Saksi ahli mahkota. Oke, yang ditanyakan tadi pembuktian. Pembuktiannya. Ini kan karena yang disampaikan oleh PH, bukti surat tadi itu kan sudah menyangkut bukti fakta bagaimana ahli sosiologi menyebutkan dari bukti surat itu bagaimana. Intinya seperti itu pertanyaannya. Menyebutkan dari bukti surat itu bagaimana? Coba. Kalau dari sosiologi kan kita hanya